Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah, kita jumpa lagi di channel Pedang Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bahasan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya tentang zikir nafas. Zikir nafas itu harus dilakukan dengan santai, rileks, tidak boleh terburu-buru, betul-betul santai, betul-betul rileks. Ya, sebelum kita berzikir, kita bisa berdoa dulu, menyampaikan hajat-hajat kita pada Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita. Mungkin kita punya masalah ini dan itu, ya itu kita sampaikan agar diberikan solusi terbaik oleh Allah. Ya tentunya solusi terbaik itu terbaik menurut Allah, ya, bukan terbaik menurut kita. Kebanyakan kalau terbaik menurut kita kan ego, ya, kita ngikuti keinginan-keinginan atau hawa nafsu, maunya enak, maunya tenang, damai, maunya senang, maunya nggak ada masalah. Kan itu. Jadi mohonlah yang terbaik untuk Allah, baru pasrahkan semua pada Allah, pasrahkan semua. Semua dipasrahkan total. Nah, pakai bahasa apa? Ya bahasa kita sendiri, bahasa yang kita pahami. Karena aneh ya kalau kita minta sesuatu, tetapi kita nggak paham yang kita minta. Kita sekedar menghafal, ya itu. Itu bukan berdoa, itu membaca doa. Nah ini lakukan. Jadi berdoalah dengan bahasa kita, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesungguhan, yakin bahwa Allah itu maha mengabulkan. Nah itu. Setelah itu pasrahkan semua pada Allah sampai betul-betul plong gitu loh, didadai plong. Nggak ada keinginan lagi, nggak ada hajat lagi, plong, ya. Nol, ya. Nol dari keinginan-keinginan, nol dari yang lain-lain. Baru setelah itu lakukan zikir nafas. Nah, caranya gimana? Posisi tetap rileks, ya. Jadi kita duduk tenang seperti patung. Posisi duduk gimana? Ya yang bagus untuk kesehatan ya posisi duduk iftiros itu, duduk simpuh itu ya kalau bahasa Jawanya. Itu terbagus. Itu bagus untuk kesehatan, juga untuk peredaran darah, ya. Jadi dari punggung ini tulangnya tegak terus sampai kepala. Tulangnya tegak tapi ototnya rileks, ya. Itu kalau dengan duduk sila boleh, dengan berbaring boleh, dengan bersandar boleh. Yang penting kita rileks. Tapi kalau kita duduk bersila atau duduk simpuh, usahakan punggung tegak, ya, pandangan lurus ke depan, ya. Kemudian coba tutup mata, ya, tutup mata, kemudian sadari nafas. Menyadari nafas itu seolah-olah kita melihat nafas, kita mendengar nafas, kita merasakan nafas, ya. Betul-betul kita rasakan, betul-betul kita nikmati nafas itu. Masuk kita nikmati, nafas keluar kita nikmati. Nafasnya nafas biasa saja, nafas seperti kita bernafas sehari-hari, ya. Jadi kita nikmati nafas itu,
kemudian kembang kempisnya perut kita nikmati. Santai kita nikmati saja. Lama nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini bagus untuk kesehatan kita. Ya. Jadi merenggangkan otot-otot, merenggangkan saraf. Ya. Kemudian peredaran darah jadi semakin lancar. Sehingga seluruh organ tubuh kita itu berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Itu dengan merasakan nafas. Lama nggak apa-apa, nyantai, jangan terburu-buru. Ya. Setelah itu baru kita naikkan kesadaran kita, menyadari yang menggerakkan nafas, menyadari yang membuat nafas, menyadari Allah yang dekat, menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang tidak seperti apapun, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Allah yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diingat. Allah yang tidak bisa dibayangkan. Bisanya apa? Bisanya hanya disadari. Ya, disadari. Jadi yang menyadari itu bukan pikiran, yang menyadari itu jiwa. Nah, di situ kita menjadi jiwa. Menyadari nafas itu yang menyadari jiwa, menyadari Allah yang menyadari jiwa. Sadari Allah. Jadi fokusnya sudah ke Allah, bukan ke nafas. Biarlah nafas berjalan dengan sendirinya. Nah, setelah itu, setelah menyadari Allah yang laisa kamitslihi syai'un, kita sudah sadar akan kehadiran Allah, maka kita panggil Allah itu. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Nafas masuk, nafas keluar, Allah. Allah, ya. Itu artinya dia. Mengapa dia? Ya. Nah, karena dia itu kan, kalau bahasa Indonesia kan kata ganti orang ketiga, dia. Oh dia. Ya. Jadi mengapa dia? Karena kita masih jauh dari dia, kesadaran kita itu belum betul-betul masuk ke dia. Itulah, dia Allah. Karena zikir nafas ini kan perjalanan menuju Allah. Jadi kita mendekatkan kesadaran kita pada Allah, terus mendekatkan pada Allah, terus mendekatkan pada Allah, terus mendekatkan pada Allah, terus mendekatkan pada Allah. Jadi dia Allah berserah, kita berserah terus, posisi kita itu berserah pada Allah. Kita berjalan berserah, perjalanan kita itu dalam rangka keberserahan kita pada Allah. Itu. Jadi suatu saat apa bisa diam? Ya bisa diam kalau kita sudah betul-betul sampai, ya, sampai masuk pada laisa kamitslihi syai'un. Nah, itulah posisi iktikaf, itu posisi diam. Ya. Rasulullah kan ngajari iktikaf, ngajari diam. Nah, kalau kita belum sampai pada dia yang laisa kamitslihi syai'un, ya tetap hu Allah. Karena hu Allah itu berat tangga terus. Kalau misalnya kita mengantuk gimana? Ya biarkan mengantuk. Kalau ada sosok datang gimana? Lah sosok itu Allah apa bukan?
Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak terjangkau oleh diri kita. Itu yang namanya laisa kamitslihi syai'un. Sosok itu bukan Allah. Terus berjalan. Ya, jangan tergoda oleh jebakan-jebakan, sensasi-sensasi seperti itu. Tubuh digerakkan. Nah itu bukan Allah ya. Jadi ya diabaikan saja. Sadari, cukup disadari, diabaikan. Intinya diabaikan. Kesadaran kita fokus pada yang laisa kamitslihi syai'un. Tubuh terasa panas, tubuh terasa dingin. Tubuh digerakkan. Ada cahaya. Dan lain-lain. Itu sensasi. Itu jebakan Batman. Itu yang akan membelokkan kita pada jebakan-jebakan seperti itu. Terus fokus pada yang laisa kamitslihi syai'un. Itu ya, laisa kamitslihi syai'un seperti apa? Ya nggak seperti apa-apa. Nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa. Tapi Bapak Ibu bisa ngalami gitu loh. Nah itu nanti ada level-level, itu gampang Bapak Ibu akan melewati itu. Kalau ngantuk terus, yang penting kesadarannya jangan sampai lepas. Untuk level-level kita bahas lebih lanjut ya, atau bisa dilihat di channel Pedang Tauhid di video-video yang lalu. Itu banyak dibahas, tapi intinya yaitu sadari nafas, rileks, kemudian hadirkan Allah ya. Menyadari Allah, itu menghadirkan Allah. Kita sadari Allah. Kemudian kita berjalan menuju Allah. Itu proses berjalan, proses menyadari. Dari kurang menyadari menjadi lebih menyadari. Allah berserah. Akhirnya semakin menyadari, semakin menyadari, semakin menyadari. Terus kesadaran kita itu semakin menyadari. Nah ini waktunya kapan kita latihan ini? Waktunya ya terserah luangnya Bapak Ibu, terserah kondisi Bapak Ibu ya. Mau pagi, siang, sore, malam bisa. Terus berapa lama? Rata-rata sekitar 30 menit ya. Latihan itu yang ya bukan dikatakan standar juga ya. Tapi cobalah 30 menit. Kalau punyanya waktu hanya 20 menit, setelah itu kerja ya cukup 20 menit. Kalau malam hari bisa lebih dari 30 menit, 1 jam misalnya ya 1 jam. Terserah Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sahabat saudara Allah, ya sekilas jawaban saya ya. Insya Allah bisa membantu, insya Allah bisa motivasi diri kita untuk selalu sadar Allah. Dan terima kasih atas supportnya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur